Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara setanah air sebangsa yang saya cintai, pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat diantaranya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kemerdekaan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara setanah air sebangsa yang saya cintai, pahlawan nasional kita berasal dari Sabang sampai Merauke, berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda, namun memiliki satu kesamaan, yaitu telah berjuang dengan berbagai cara untuk memerdekakan dan memajukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita kenang pahlawan nasional kita dengan menjadi pemuda yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan biografi dari salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pemuka agama sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis di kota Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan beliau wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1923, tepat pada umur 54 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara yang ada di keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri ialah seorang tokoh agama yang terkemuka dan sekaligus khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta di era Hindia Belanda. Sedangkan ibu beliau, Siti Aminah, ialah putri dari Haji Ibrahim yang waktu itu menjabat sebagai penghulu di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa lalu. Sebenarnya, garis keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa kita lacak dari salah satu wali songo, tepatnya ialah Maulana Malik Ibrahim yang waktu itu memimpin penyebaran Islam di tanah Jawa. Dan dari Maulana Malik Ibrahim pula garis keturunannya terhubung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenyam pendidikannya di pesantren. Kemudian pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam. Disinilah nama Muhammad Darwis diubah menjadi Ahmad Dahlan. Nama ini diberi langsung oleh seorang syekh berperguruan syariat Syafi'i yang bernama Syed Bakri Satta. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berhubungan dengan jamaah haji yang lain seperti Jawa Barat, Aceh, Minangkabau, Sulawesi, dan daerah-daerah yang lain memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Islam. Beliau dan teman-temannya memiliki satu keinginan yang sama, yaitu melawan penjajah Belanda dan perlunya untuk memurnikan Islam di tanah Indonesia ini. Setelah kembali ke tanah Jawa, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan putri dari seorang pemimpin masjid besar di Jogja. Sebagai salah satu keluarga yang tumbuh yang memandang diri mereka sebagai modernis, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menciptakan Islam murni yang sudah diperbarui oleh dunia modern ini. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1909 untuk memberi pendekatan Islam kepada para anggotanya. Akan tetapi para pengikut Kiai Haji Ahmad Dahlan memintanya untuk mendirikan organisasinya sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasinya sendiri pada tahun 1912 yang bernama Muhammadiyah. Organisasi pendidikan untuk mewujudkan pemikiran reformisnya. Muhammadiyah pun segera ramai setelah dibentuk karena para pedagang dan pengrajin ramai ikut bergabung.
selain aktif mengajarkan ide dan gagasan tentang sistem dakwah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga adalah seorang wirausahawan yang cukup sukses dalam berdagang seni batik, yang pada waktu itu adalah prospek wirausaha yang cukup besar di kalangan masyarakat Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga aktif dalam beraktivitas masyarakat dan memiliki ide, pendapat yang menarik dan cemerlang. Beliau juga mampu membaur dengan baik dan cepat sehingga beliau mudah dihormati dan diterima di kalangan masyarakat yang cukup banyak. Di awal karir organisasinya, beliau dengan mudahnya memperoleh di posisi beberapa organisasi penting seperti Serikat Islam, Budi Utomo, Jamiatul Khair, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan organisasinya sendiri yang bernama Muhammadiyah. Muhammadiyah inilah yang beliau gunakan untuk mewujudkan pembaharuan Islam di bumi Indonesia ini. Beliau berharap agar bisa mengadakan suatu pembaharuan di cara berpikir masyarakat dan beramal sesuai dengan tuntunan agama Islam. Beliau ingin agar masyarakat di Indonesia bisa hidup kembali sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Organisasi keagamaan ini berdiri tepat pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, dengan konsistennya Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberi ketetapan bahwasannya Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, melainkan fokus bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Ide pendirian organisasi Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mudah. Pendirian ini mendapatkan perlawanan baik dari masyarakat dan keluarga sekitarnya. Mulai dari fitnah, hasutan, tuduhan sesat seperti ingin mendirikan agama baru yang jauh dari agama Islam. Ada pula yang menuduhnya sebagai ulama palsu karena mulai meniru bangsa Belanda yang beragama Kristen. Mengajar di sekolah Belanda dan sering bergaul dengan beberapa tokoh Budi Utomo yang mayoritas mereka berasal dari golongan atas, dan banyak tuduhan yang lain. Waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar pendidikan agama Islam di sekolah Osvia, Kota Magelang. Sebenarnya sekolah ini ialah sekolah khusus anak priai dan anak Belanda. Tidak hanya fitnah, bahkan ada pula ancaman pembunuhan dari seseorang yang tidak diketahui. Namun beliau yang hatinya yang kuat, bermental baja, membuatnya gigih dan ulet untuk tetap melanjutkan impian dan terus berjuang dalam rangka pembaharuan Islam di tanah Indonesia ini. Kegigihan itulah yang membuatnya kegigihan itu bisa menghancurkan segala halangan tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki jasa-jasa yang cukup besar dalam membangunkan kesadaran bangsa Indonesia dengan pendidikan dan pembaharuan Islam. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Keputusan ini tertulis di Keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan ini ada 4 faktor. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah berhasil membangkitkan umat Islam bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang dijajah dan yang harus masih banyak belajar dan berbuat. Demikian dari saya. Kata demi kata sudah saya lontarkan, kalimat demi kalimat sudah saya sampaikan. Kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.